Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gelas Kosong. Sebelum menonton, kosongkan dulu gelasmu. Mari belajar lebih banyak. Baiklah teman-teman sekalian, kami akan bagikan tips dan trik saat menghadapi wawancara. Sebelum ke poin tersebut, berikut hal yang penting untuk diketahui terkait dengan wawancara LPDP. Apa itu seleksi wawancara LPDP? Seleksi wawancara merupakan tahapan terakhir pada rangkaian tes beasiswa LPDP, di mana dalam wawancara ini pihak LPDP akan menilai berbagai hal yang terkait dengan kepribadian, kemampuan akademik, dan rencana masa depan teman-teman. Dengan demikian, tugas teman-teman adalah meyakinkan pihak LPDP bahwa teman-teman adalah orang yang pantas menerima beasiswa LPDP. Berapa dan siapa saja yang menjadi interviewernya? Beberapa pengalaman teman-teman yang telah lulus mengatakan bahwa terdapat 2-3 pewawancara yang terdiri dari pihak LPDP, akademisi atau praktisi, dan psikolog. Pengalaman saya saat tes wawancara, pewawancara saya hanya terdiri dari 2 orang yang saya yakini itu adalah akademisi dan psikolog berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang mereka lontarkan. Walaupun memang terdapat 3 orang di dalam ruang Zoom-nya, namun hanya 2 orang saja yang bertanya, yang satunya lagi hanya sebagai operator atau pengawas. Berapa lama waktu saat tes wawancara? Untuk waktu pada saat tes wawancara adalah relatif. Semuanya bergantung pada proses wawancara yang teman-teman lakukan. Bisa jadi semakin berbelit teman-teman dalam menjawab, maka akan semakin lama prosesnya. Dengan demikian, usahakan teman-teman untuk menjawab to the point dan tidak berlebihan. Tips dan trik dalam menghadapi wawancara. 1. Pahami esai dan formulir teman-teman. Menurut kami, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan dalam mempersiapkan diri menghadapi wawancara LPDP adalah membaca kembali dan memahami esai teman-teman. Hal ini dikarenakan interviewer LPDP tidak akan bertanya jauh-jauh dari esai dan data diri teman-teman semuanya. Semakin teman-teman paham tentang esai teman-teman dan diri teman-teman sendiri, maka akan membuat semakin mantaplah jawaban teman-teman. Tidak lagi menerawang-nerawang jawaban, atau yang lebih fatal adalah memberikan jawaban yang mengada-ngada. Dengan kata lain, tes wawancara ini adalah tahap di mana teman-teman mempertanggungjawabkan esai teman-teman dan data diri yang telah diisikan sebelumnya. 2. Memperkaya pengetahuan tentang wawancara LPDP. Teman-teman disarankan untuk terus mencari lebih banyak pengetahuan tentang seleksi wawancara. Semakin banyak pengetahuan teman-teman, maka akan membuat teman-teman tidak awam lagi tentang seleksi ini. Pengetahuan penting yang mungkin untuk diketahui yaitu seperti apa saja poin penting yang jadi penilaian oleh pihak LPDP, hal apa saja yang harus dihindari, cara menjawab pertanyaan, dan hal penting lainnya. Di era sekarang, pengetahuan tersebut sangat mudah didapat, bisa dari artikel, teman-teman yang sudah lulus atau yang sama-sama berjuang, dan dari YouTube channel yang membahas tentang wawancara LPDP. Oh iya teman-teman, pada video selanjutnya, kami akan bagikan insight lainnya yang tak kalah penting dalam menghadapi wawancara. 3. Berlatih. Teman-teman sekalian harus sering-sering berlatih. Teman-teman harus berlatih sendiri dan dengan orang lain. Pengalaman saya sendiri, saya berlatih dengan berbicara di depan cermin, dengan memperhatikan gerak tubuh, mimik wajah, dan tata kalimat yang saya lontarkan sehingga saya dapat menilai diri sendiri dan memperbaikinya. Selain itu, berlatihlah wawancara dengan orang lain. Teman-teman dapat mengikuti mock-up yang diberikan oleh Mata Garuda dan komunitas lainnya. Ini akan memberikan teman-teman insight baru dan koreksi-koreksi yang akan sangat membantu kesiapan dan kepercayaan diri teman-teman dalam menghadapi wawancara yang sesungguhnya. 4. Pelajari topik yang spesifik. Sebelum wawancara, pastikan teman-teman menguasai topik-topik yang spesifik terkait bidang studi yang akan teman-teman ambil. Hal ini akan menunjukkan kepada panitia seleksi bahwa teman-teman benar-benar memiliki minat dan pengetahuan dalam bidang studi tersebut. 5.
jangan takut untuk berbicara. Tunjukkan kepercayaan diri teman-teman dan jangan takut untuk berbicara dengan jelas dan tegas. Berbicaralah dengan bahasa yang sopan dan santun, serta hindari penggunaan kata-kata yang kurang pantas dan tidak etis. 6. Tunjukkan niat yang kuat dan tujuan yang jelas. Teman-teman harus menyampaikan niat yang kuat untuk melanjutkan studi dan tunjukkan bahwa teman-teman memiliki tujuan yang jelas setelah menyelesaikan studi. Pastikan teman-teman memberikan jawaban yang meyakinkan dan memperlihatkan bahwa teman-teman memang benar-benar ingin melanjutkan studi tersebut. 7. Tampilkan keunikan diri. Teman-teman harus menampilkan keunikan diri teman-teman dan mencoba untuk tidak menjadi seperti orang lain. Ceritakan tentang pengalaman atau kegiatan yang unik yang dapat membedakan teman-teman dengan calon awardi lainnya. 8. Jangan lupa untuk berterima kasih. Jangan lupa untuk berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti seleksi wawancara LPDP. Sampaikan dengan jujur dan tulus bahwa teman-teman bersyukur atas kesempatan tersebut. Pengalaman saya, dulu saat mengikuti seleksi, saya melakukan ini, yaitu berterima kasih dan mendoakan interviewernya untuk senantiasa sehat dan sukses dalam menghadapi urusannya. Ini sangat penting karena doa kita akan kembali lagi kepada kita dalam bentuk kebaikan pula. 9. Berdoa dan bersyukur. Dalam menghadapi semua tes, teman-teman kami ajak untuk terus berdoa dan meningkatkan kualitas ibadahnya. Berdoalah saat memulai dan setelah wawancara. Dan jangan lupa untuk meminta doa dari orang-orang terkasih teman-teman. Demikian video kali ini. Kami dari Gelas Kosong. Tetap kosongkan gelasmu, karena kita tahu masih banyak hal yang belum kita tahu.